Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan partisipan, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara virtual, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Ya, pertama terima kasih. Tahun 2017 itu saya bersama-sama teman-teman dari Ansor merumuskan satu deklarasi yang disebut sebagai GP Ansor Declaration on Humanitarian Islam. Yang di situ kami mengidentifikasi, bukan mengidentifikasi, menguraikan apa yang kami sebut sebagai roadmap menuju suatu wawasan keagamaan yang baru. Ini jelas sangat ambisius. Yang kami lakukan itu adalah mengidentifikasi komponen-komponen strategisnya. Yang pertama adalah bahwa kita harus mengidentifikasi dan menangkal masalahnya. Bahwa kita menginginkan satu wawasan keagamaan yang baru, itu berarti wawasan keagamaan yang ada ini bermasalah. Maka kita perlu wawasan keagamaan yang baru. Nah, yang harus kita tentukan adalah apa masalahnya, kita identifikasikan dan kemudian kita tangkal. Karena masalah yang ada di dalam wawasan keagamaan itu sudah membawa dampak-dampak yang menjadi masalah di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka harus ditangkal. Jadi identifikasi dan penangkalan, identification and containment yang pertama. Yang kedua, kita karena masalah yang kita identifikasi itu adalah masalah konflik antar kelompok, maka kita harus sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya menuju resolusi konflik resolusi bagi konflik-konflik yang masih ada sampai sekarang. Karena konflik-konflik yang masih berlangsung itu akan senantiasa menjadi justifikasi untuk terus mempertahankan wawasan keagamaan yang bermasalah, yaitu wawasan keagamaan yang mendorong konflik selama konfliknya masih ada. Nah, maka kita harus sungguh-sungguh melakukan sesuatu untuk resolusi bagi konflik-konflik yang masih ada itu. Yang ketiga, komponennya adalah mengenerate wacana alternatif, generating alternative discourse. Nah, apa yang kita lakukan, yang kami upayakan, ini adalah langkah untuk mengenerate, untuk memproduksi wacana alternatif tentang soal hubungan antar kelompok identitas ini. Nah, yang keempat komponennya adalah educational reform. Lembaga-lembaga dan praktek pendidikan agama yang kita miliki sekarang harus direformasi, tidak bisa enggak. Selama anak-anak kita, saya dulu ngaji itu mulai kelas 2 SD umur 6-7 tahun, sudah diajari tentang bagaimana kita harus berperang dengan melawan orang-orang kafir, dan kita hitung kita bisa bunuh berapa mereka ini supaya kita bisa dapat ghanimah dan sebagainya. Ya bagaimana kita mau memupuk karakter yang damai? Ya, kalau sejak awal bahan ajarnya itu. Gitu. Nah, maka kita perlu reformasi pendidikan, ini harus
reformasi mulai dari lembaga-lembaganya, bahan ajarnya, artinya kurikulumnya, metodologinya dan sebagainya. Kita butuh itu. Nah, di tengah-tengah pergulatan yang kompleks ini, maka kita perlu komponen yang kelima, yaitu gerakan sosial. Indonesia ini beruntung bisa survive sampai sekarang karena ada gerakan sosial. Kenapa Arab Spring itu menjadi malapetaka di seluruh Timur Tengah? Karena di sana tidak ada gerakan sosial. Jadi gerakan sosial inilah yang berfungsi sebagai ya semacam penyangga dari keseluruhan sistem ini. Sambil pada saat yang sama berusaha menggerakkan dinamika menuju perubahan 5 ini. Nah, maka saya termasuk fanatik untuk terus mencari apa yang bisa dikerjakan dan bukan cuma bicara saja seperti ini gitu ya. Jadi memang ke depan nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat menyibukkan bagi NU sendiri gitu. Ya, karena saya itu sudah terlalu banyak yang membuat kita ini sudah sebel banget dengar omongan orang ini karena bosan sudah gitu. Misalnya soal Israel Palestina ini apa ini? Orang protes habis ini ngapain itu loh? Apa yang bisa kita kerjakan itu loh yang penting. Protes habis itu tidur. Kita mau bikin apa itu yang penting. Nah maka sudah ini memang ya kita perlu menggalang satu dinamika yang bisa mendorong satu proses transformasi sosial secara sistemik ya, ke arah yang kita inginkan. Dan saya percaya bahwa komponen dasar dari semua ini adalah ya, salah satu yang paling penting adalah realisme. Kita harus jujur dengan realitas, tidak cuma ngalamun dengan ayat-ayat yang kita pahami menurut imajinasi kita masing-masing. Gitu. Kenyataannya itu seperti apa gitu, itu yang harus menjadi dasar dari pilihan-pilihan kita. Realitasnya seperti apa? Ya, itu saya kira. Jadi ini soal bagaimana kita bertindak, ya. Bukan soal bagaimana pidato gitu ya. Karena kalau kayak pidato di Sidoarjo kemarin itu kan soalnya karena kehabisan bahan saja tinggal selamat datang gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan dari sini kita bisa bergerak lebih lanjut. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.